Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per- Perkenalkan, nama saya Ilham Nugroho Irianto dengan NIM 12 1418001 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Izinkan saya untuk memaparkan hasil proposal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari seminar proposal. Baik, di sini saya ingin share screen terlebih dahulu, ya. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari seminar proposal saya dengan judul Upaya Tutor dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Warga Belajar Program Kesetaraan Paket C di SKP Pemalang. Yang pertama ada abstrak, yaitu abstrak dalam penulisan ini atau seminar ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya tutor dalam meningkatkan motivasi belajar warga belajar paket C di SKP Pemalang. Isi dalam penelitian ini yaitu 1. Untuk mendeskripsikan motivasi belajar warga belajar program kejar paket C di SKP Pemalang. Kedua, untuk menjelaskan upaya-upaya apa aja yang dilakukan tutor dalam meningkatkan motivasi belajar warga belajar. Yang ketiga, untuk menjelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan motivasi belajar pada warga belajar. Pada penelitian ini, saya menggunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik keabsahan data dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik penganalisan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Adapun dalam simpulan penelitian ini, yang pertama yaitu motivasi warga belajar kejar paket C yang masih rendah. Yang kedua, upaya-upaya yang dilakukan para tutor antara lain yaitu A. Upaya akademik tutor, di antaranya memberikan persepsi mengenai sistem pembelajaran yang akan digunakan, menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan pedoman materi, dan mempertimbangkan metode dan media pembelajaran. B. Upaya non-akademik melalui performa, tutor, keaktifan tutor, dan pemberian hubungan berupa ujian atau hukuman. Yang ketiga,
Faktor pendukungnya antara lain yaitu letak SKP Pemalang yang strategis, perhatian dari tokoh masyarakatnya sendiri yaitu di Comang, akan keberadaan SKB Pemalang yang cukup memadai. SKB Pemalang yang telah memperoleh dana dari pemerintah serta pemerintah pusat terdapat program pelatihan dan keterampilan, komunikasi yang baik antara tutor dengan warga belajar, sehingga menghasilkan feedback atau timbal balik. Motivasi dan kualifikasi yang tinggi yang dimiliki oleh tutor. Adapun faktor penghambatnya yaitu faktor pekerjaan warga belajar, keadaan lingkungan yang kurang terawat, kurangnya peran tutor dalam proses pembelajaran, dan kurangnya daya tarik warga belajar. Kata kuncinya meliputi upaya tutor, motivasi belajar, serta program kesetaraan paket C. Dimulai dari bab 1, bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan informal, formal, dan non-formal. Di sini yang dimaksud dengan pendidikan non-formal yaitu saling melengkapi, menambah, dan pelengkap. Dengan adanya jalur pendidikan sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Maka terwujudlah sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang bijaksana dan memiliki kewenangan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar dapat berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif guna menjawab tantangan perkembangan zaman yang selalu dapat berubah sampai kapanpun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, serta memiliki jiwa kedewasaan yang matang untuk bersaing nantinya di dunia pekerjaan. Adapun latar belakang yang kedua, yaitu
SKB-nya sendiri. SKB singkatan dari Sanggar Kegiatan Belajar, merupakan unit pelaksana bidang pendidikan yang didukung oleh Direktorat Tenaga Teknis Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas, berkedudukan sebagai lembaga acuan pendidikan di kabupaten atau kota. Program pendidikan luar sekolah adalah upaya yang dilakukan oleh tutor atau pendidik atau guru di bidang pendidikan untuk memaknai arti yang lebih luas di dalamnya, di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah yang diselenggarakan di luar sekolah atau pendidikan formal seperti biasanya. Sehingga seseorang atau kelompok atau masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pengetahuan, pelatihan, dan bimbingan yang dapat disesuaikan dengan tingkat usia dan kebutuhan hidupnya. Latar belakang selanjutnya ada motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam mencapai tujuannya. Menurut Yuno tahun 2012, nomor 4, halaman 4. Pada pendidikan kesetaraan, banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh tutor guna memberikan suatu perubahan secara konkret, baik perubahan perilaku maupun sikap, serta perubahan intelektual melalui pendidikan. Upaya yang dilakukan oleh tutor dalam mempersiapkan pembelajaran paket C dibagi ke dalam beberapa tahap, antara lain melalui pendekatan pada warga belajar, di antaranya 1. Pengembangan silabus, 2. Pengembangan RPP, 3. Pengembangan indikator, 4. Pengembangan materi pembelajaran, dan yang terakhir pengembangan bahan belajar. Selanjutnya ada rumusan masalah, bagaimana upaya yang dilakukan. Yang pertama, bagaimana upaya yang dilakukan tutor untuk mempersiapkan pembelajaran paket C di Pemalang. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan motivasi belajar pada warga belajar paket C di SKB Pemalang? Yang ketiga, bagaimana peran tutor untuk meningkatkan motivasi belajar pada warga belajar paket C di SKB Pemalang? Tujuan penelitian ini diantaranya 1. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan tutor untuk mempersiapkan pembelajaran paket C di SKB Pemalang. 2. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan motivasi belajar pada warga belajar paket C di SKB Pemalang. 3. Untuk mendeskripsikan peran tutor dalam meningkatkan motivasi belajar pada warga paket C di SKB Pemalang. Adapun manfaat dalam penelitian ini, diantaranya ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu menyumbangkan ilmu pengetahuan di pendidikan non-formal serta informasi terkhusus bagi sanggar kegiatan belajar mengenai upaya tutor dalam meningkatkan motivasi belajar warga belajar program kesetaraan paket C. Yang kedua, menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dan berminat meneliti mengenai permasalahan peran tutor dalam meningkatkan motivasi belajar. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini meliputi 1. Bagi peneliti. Dengan diadakan penelitian ini, dapat diharapkan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang upaya tutor dalam meningkatkan motivasi belajar warga belajar, serta menjadikan pengalaman bagi penelitian karena dapat mengamati secara langsung bagaimana proses pembelajarannya. Yang kedua, SKB. Bagi SKB, hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk SKB sendiri dalam mengembangkan kompetensi para tutor dalam
mewujudkan proses belajar yang menarik sehingga dapat memotivasi warga belajar. Yang ketiga, jurusan. Bagi jurusan, diharapkan dengan melalui penelitian ini dapat membuka kerjasama terhadap SKB di Pemalang. Bab 2, kajian pustaka. Upaya merupakan tindakan-tindakan yang dimiliki oleh seseorang atau bagian dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Gecko dan Crawford, pada tahun 1977 dalam OMR Hamalik tahun 2007 116 sampai halaman 121 mengatakan bahwa upaya meningkatkan motivasi belajar terdiri dari 1. Upaya dalam menggerakkan motivasi. Sebelum menjelaskannya, tutor atau pendidik seringkali berhadapan dengan dua jenis situasi kelas yang berbeda, yakni kelas yang berada dalam keadaan waspada dan penuh perhatian, serta siap melakukan tindakan untuk mengatasi keadaan yang tegang dalam dirinya, atau dapat dikatakan situasi di mana sebagian tidak berada dalam kondisi yang diharapkan. Dalam situasi seperti ini, tutor perlu menggerakkan dan mendorong perhatian dari minat mereka dan berupaya menciptakan lingkungan yang dapat merangsang agar dapat memberikan motivasi belajar bagi warga belajar. Yang kedua, upaya dalam pemberian harapan. Warga belajar memiliki harapan-harapan dalam upaya pemberian harapan.
upaya dalam pemberian harapan tertentu setelah menyelesaikan pelajaran, tugas atau suatu proyek. Tutor atau pendidik harus memberikan harapan-harapan tertentu untuk mendorong motivasi belajar warga belajar. Adapun cara-caranya yaitu satu, yang A, rumusan tujuan pembelajaran dapat sekhusus mungkin atau beroperasional dan dapat diamati karena akan mendorong untuk mencapainya. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat meningkatkan keinginan warga belajar untuk mencapai hasil yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada upaya pemberian insentif. Insentif adalah objek tujuan atau timbul-timbul yang digunakan oleh guru atau tutor untuk meningkatkan motivasi kegiatan belajar mengajar. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu yang pertama ada umpan balik berupa hasil-hasil tes. Yang kedua ada pemberian hadiah atau imbalan dan dorongan secara lisan atau tertulis. Yang ketiga ada pemberian tanggapan terhadap hasil pekerjaan atau tugas warga belajar. Adapun pengertian tutor menurut Sutarto tahun 2007 yaitu seorang pendidik yang bertanggung jawab atas kegiatan belajar mengajar di dalam kelas guna melakukan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkatan hasil belajar warga belajar dan memiliki peran akan kemampuan serta membina, melatih, membimbing, mengarahkan dan mengorganisasi program pembelajaran masyarakat, sedangkan pengertian tutor menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003 pasal 9 ayat 2, tutor adalah tenaga profesional yang mempunyai tugas yaitu merencanakan, kemudian melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan
serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lalu ada pendidik sebagai fasilitator. Menurut Febri dan kawan-kawan, tahun 2018, halaman 175, melalui jurnal internasional, pendidik berperan sebagai fasilitator yang bertugas sebagai mentor akan memberikan kesempatan peserta didik agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap pembelajaran. Maka dari itu, seorang pendidik dapat membimbing dan mengarahkan warga belajarnya agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu ada tugas pokok tutor menurut Nainggolan tahun 2012, antara lain yaitu 1. Mengkondisikan kesiapan warga belajar. 2. Menguasai bahan pembelajaran. 3. Menyampaikan bahan pembelajaran yang sesuai dengan psikologi warga belajar. Yang keempat, memajukan materi dengan kualitas, memadukan materi dengan realitas masalah dalam kehidupan. Yang kelima, menghubungkan materi dengan bidang keilmuan yang terkait. Lalu yang keenam, mengembangkan sikap yang positif. Lalu yang terakhir, memanfaatkan media pembelajaran dengan melibatkan warga belajar. Lalu selanjutnya ada tugas pokok tutor menurut Mutmainah dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 4, yaitu menjadi pendidik bagi orang dewasa. Setidaknya tutor dituntut untuk bisa menjalankan pembelajaran serta mempunyai berbagai kompetensi, antara lain yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi andragogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Lalu selanjutnya ada motivasi menurut Sadirman tahun 2007
halaman 77. Motivasi yang berawal dari kata motif yang mempunyai makna sebagai daya penggerak yang berada pada diri manusia untuk bertindak, melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, supaya dapat dibimbing dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah belajar menurut Tursman Hakim tahun 2000 yang dikutip oleh Winaswan, Gorat, dan Sunarto pada tahun 2010 halaman 16. Belajar adalah suatu proses perubahan-perubahan di dalam diri manusia yang ditambahkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, serta keterampilan, daya pikir, dan lain-lain. Lalu ada fungsi motivasi belajar menurut Jamaroh pada tahun 2007 halaman 157 yang terdapat 3 motivasi, yaitu yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dan yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Lalu ada warga belajar menurut Darmawan dan Handayani pada tahun 2019 halaman 98. Warga belajar adalah sebutan peserta didik, anak didik, atau siswa pada pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk menggapai ilmu sesuai dengan cita-citanya untuk masa depannya. Lalu ada Juknis Standar Isi Program C pada tahun 2011 halaman 4. Pendidikan kesetaraan paket C berada pada jalur pendidikan non-formal dan standar kelulusannya setara dengan jalur pendidikan formal. Lalu ada peraturan pemerintahan nomor 79 atau pada tahun 1991. Lalu pendidikan kesetaraan paket C menurut Suharjudin pada tahun 2012 halaman 517 dan menurut Delimunte dan kawan-kawan pada tahun 2020 halaman 25 program kesetaraan paket C
dapat mengatasi 3 hambatan. Yang pertama, untuk membantu penyelesaian program wajib belajar selama 9 tahun dengan menampung anak-anak yang putus sekolah di pendidikan sekolah dasar dan menerima mereka yang tidak atau belum sekolah karena terkendala oleh biaya. Yang kedua, membantu sekaligus memberikan dorongan dan memotivasi mereka yang hanya lulusan pendidikan sekolah dasar untuk kembali menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dan mereka yang belum selesai dengan sekolahnya yang berada di pendidikan menengah untuk mengikuti program kesetaraan paket C. Yang ketiga, memberi masukan terhadap pendidikan tentang pengetahuan dan keterampilan yang mana akan diperlukan ketika mereka terjun di dunia kerja. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian, yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan dengan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Dan latar penelitian di SKP Pemalang pada bulan April sampai Juni pada tahun 2021. Adapun subjek penelitiannya ada kepala sekolah, SKP Pemalang, warga belajar, dan tutor. Fokus penelitian ini ada 3. Yang pertama, motivasi belajar warga belajar program kesetaraan paket C di SKP Pemalang. 2. Upaya tutor dalam meningkatkan motivasi belajar warga belajar paket C di SKP Pemalang. Lalu yang ketiga ada faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan motivasi belajar warga belajar paket C di SKP Pemalang. Adapun sumber data ada 2. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Data primer diantaranya ada kepala SKP Pemalang, tutor, dan beberapa warga belajar SKP Pemalang. Lalu data sekunder ada sumber tertulis berupa arsip, dokumen-dokumen, dan catatan. Lalu dalam penelitian ini terdapat teknik pengumpulan data. Yang pertama di observasi. Yang kedua dalam melakukan observasi, kita mengobservasi ke tempat yang dijadikan dalam penelitian, yaitu di SKP Pemalang. Lalu ada wawancara. Wawancara digunakan
untuk memperoleh data yang memadai. Dalam penelitian ini, wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara seorang peneliti memberikan pertanyaan kepada narasumber yang pertanyaannya tersebut berkaitan dengan bahan penelitian, sehingga dapat diharapkan peneliti dapat informasi yang didapatkan, yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang meliputi Kepala SKB Pemalang, tutor, dan warga belajar. Teknik pengumpulan data selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini dapat berupa catatan atau rekaman dan gambar. Lalu dalam penelitian ini terdapat analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Dalam reduksi data, peneliti mereduksi data, mengorganisir data dari data-data yang telah terkumpul. Selama proses reduksi, lalu peneliti melanjutkan meringkas, mengkode, menemukan tema, dalam reduksi data berlangsung selama penelitian di lapangan sampai laporan penelitian selesai. Lalu yang kedua dalam analisis data terdapat display data atau penyajian data. Nah, berdasarkan data yang terkumpul, peneliti akan merumuskan dan menafsirkan data penelitian. Lalu dalam analisis data, yang ketiga ada mengambil kesimpulan. Peneliti mengambil kesimpulan akhir terhadap data-data dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian. Ya, sekian dan terima kasih atas penjelasan yang saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhentinya gimana?